Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Perkenalkan, nama saya Dirta Eka dengan NIM 2308031020020. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing dan pajak. Pertama, ada kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, ada penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, ada penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, ada penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Lalu ada kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan oleh bank untuk membiayai pengeluaran operasional yang relatif kecil dan rutin, seperti pembayaran konsumsi, biaya transportasi, biaya langganan koran, lalu ada biaya listrik, lalu ada biaya air, dan sebagainya. Dalam akuntansi bank syariah, kas kecil dikelola dengan dua sistem, yaitu yang pertama ada sistem dana tetap, dan yang kedua ada sistem dana berfluktuatif. Selanjutnya ada akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Contohnya, yang pertama ada transaksi setoran kas di cabang sendiri. Jadi, transaksi setoran cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Misalkan pada tanggal 2 Agustus 20X9 itu Ibu Yanti, nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekening sebesar Rp250.000. Jadi untuk jurnalnya, yang pertama pada tanggal 2 Agustus 20X9 kas didebet sebesar Rp250.000 dan rekening nasabah Bu Yanti ada di kredit sebesar Rp250.000. Selanjutnya ada transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Jadi transaksi penarikan di cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Jadi contohnya, misalkan pada tanggal 4 Agustus 20X9 Ibu Yanti, nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar 100.000. Jadi untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 4 Agustus 20X9 rekening nasabah ada di debit sebesar 100.000, lalu ada kas di kredit sebesar 100.000. Lalu selanjutnya ada transaksi setoran kas ke cabang lain. Jadi pada tanggal 7 Agustus 20X9 Ibu Yanti memasukkan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syaja di Yogyakarta sebesar Rp 150.000. Maka jurnalnya itu pada tanggal 7 Agustus 20X9 ada kas di debit sebesar 150.000, lalu ada RAK cabang Yogyakarta di kredit sebesar 150.000. Lalu selanjutnya jurnal di kantor cabang pemilik rekening yaitu cabang Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 20X9 RAK cabang Pekanbaru di debit sebesar 150.000, lalu rekening nasabah ada di kredit sebesar 150.000. Lalu selanjutnya ada transaksi penarikan kas di cabang lain. Jadi pada tanggal 10 Agustus 20X9 Ibu Yanti, nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, melakukan penarikan di Bank Syariah Mandiri cabang Padang sebesar 50.000. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 10 20X9 RAK cabang Pekanbaru berada di sisi debit sebesar 50.000, lalu ada kas di sisi kredit sebesar 50.000. Lalu selanjutnya jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau cabang Pekanbaru yaitu pada tanggal 10 Agustus 20X9 rekening nasabah berada di sisi debit sebesar 50.000 dan RAK cabang Padang di sisi kredit sebesar 50.000. Selanjutnya ada akuntansi kas melalui automatic teller merchant atau ATM. Jadi transaksi pengisian kas di ATM merupakan transaksi bank mengisi kas yang terdapat dalam ATM. Misalnya pada tanggal 12 Agustus 20X9 BSM cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar
100 juta, maka jurnalnya yaitu pada tanggal 12 Agustus 20X9 kas berada di sisi debit sebesar 100 juta dan kas di sisi kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya ada penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM. Jadi transaksi penarikan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat nasabah menarik dananya melalui ATM. Misalkan pada tanggal 15 Agustus 20X9 Bapak Edi nasabah BSM cabang Jakarta menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 500.000, maka jurnalnya yaitu pada tanggal 15 Agustus 20X9 rekening nasabah berada di sisi debit sebesar 500.000, lalu ada kas di sisi kredit sebesar 500.000. Lalu selanjutnya ada penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Jadi transaksi penarikan bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM kas ATM merupakan transaksi saat adanya nasabah dari cabang lain yang menarik dananya melalui bank di ATM tersebut. Jadi misalkan pada tanggal 15 Agustus 20X9 Ibu Desmiati nasabah BSM cabang Padang menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 300.000. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 15 Agustus 20X9 RAK cabang Padang berada di sisi debit sebesar 300.000, lalu ada kas ATM di sisi kredit sebesar 300.000. Untuk jurnal yang ada di kantor cabang asal rekening ditarik atau cabang Padang yaitu pada tanggal 15 Agustus 20X9 rekening nasabah berada di sisi debit sebesar 300.000 dan ada RAK cabang Jakarta di sisi kredit sebesar 300.000. Lalu ada transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Jadi pada yang pertama pada tanggal 1 Agustus 20XA Bank Murni Syariah cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Lalu yang kedua pada tanggal 10 Agustus 20XA Bank Murni Syariah cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta rupiah. Jadi untuk jurnalnya yang pertama pada tanggal 1 Agustus 20XA giro pada Bank Indonesia di sisi debit sebesar 1 miliar dan kas di sisi kredit sebesar 1 miliar. Lalu yang kedua pada tanggal 10 Agustus 20XA kas berada di sisi debit sebesar 400 juta, lalu giro pada Bank Indonesia di sisi kredit sebesar 400 juta. Lalu ada transaksi penempatan pada SBI Syariah atau Fasbis. Yang pertama pada tanggal 1 September 20X9 Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. Lalu yang kedua ada tanggal 5 September 20X9 Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 500 miliar di Fasbis dengan masa penempatan 1 bulan. Lalu yang ketiga pada tanggal 5 Oktober 20X9 Bank mencairkan Fasbis yang dimasukkan pada tanggal 5 September. Lalu yang keempat ada pada tanggal 1 Desember 20X9 Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan pada tanggal 1 September 20X9. Maka jurnalnya yaitu yang pertama pada tanggal 1 September 20X9 SBI Syariah di sisi debit sebesar 3 miliar, lalu ada giro pada Bank Indonesia di sisi kredit sebesar 3 miliar. Lalu yang kedua ada pada tanggal 5 September 20X9 Fasbis di sisi debit sebesar 500 miliar. Lalu pada giro pada Bank Indonesia sebesar 500 miliar. Lalu pada tanggal 5 Oktober 20X9 giro pada Bank Indonesia sebesar 500 miliar. Lalu ada Fasbis di sisi kredit sebesar 500 miliar. Lalu yang ketiga ada pada tanggal 1 Desember 20X9 giro pada Bank Indonesia di sisi debit sebesar 300 juta. Lalu Fasbis pada sisi kredit sebesar 300 juta. Mohon maaf tadi yang 500 miliar yang saya sebutkan itu yang benar 500 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.